Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya. Meskipun sekarang masih belum memungkinkan untuk tatap muka, tetapi kita harus selalu semangat dalam belajar. Ya, pertama Pak Eko mau melihat kehadiran dulu. Ya, alhamdulillah banyak yang bergabung untuk pelajaran ekonomi bisnis pada kesempatan hari ini. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita lakukan selalu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, oke. Kita akan memulai dengan materi pokoknya tentang hukum dan elastisitas permintaan. Kemudian kompetensi dasarnya memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Yang berikutnya adalah menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Berikutnya, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan hukum permintaan dan konsep elastisitas permintaan dengan benar, serta menganalisis elastisitas permintaan pasar suatu produk dengan baik. Oke, yang pertama tentang hukum permintaan. Apa hukum permintaan itu? Di tampilan slide sudah terlihat ya, bahwa hukum permintaan adalah menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Mengapa dikatakan hubungannya negatif? Ini penjelasannya. Yakni ketika harganya mahal, jumlah barang yang diminta sedikit. Sebaliknya, ketika harganya murah, maka jumlah barang yang diminta cenderung akan banyak. Nah, kalau diwujudkan dalam sebuah tabel, permintaan itu akan terwujud seperti ini. Jadi contohnya, harga per unit suatu produk, buku misalnya, itu Rp5.000, maka akan dibeli sejumlah 5 buku. Tetapi ketika harganya naik menjadi paling mahal Rp25.000, maka belinya akan cenderung sedikit, yakni 1 unit saja. Nah, kemudian permintaan itu bisa disajikan dalam sebuah fungsi matematis yang mana fungsinya itu merupakan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Ya. Bagaimana rumusannya? Nah, ini QD sama dengan A minus BP. Apa itu QD? QD itu adalah jumlah barang yang diminta, A konstanta, B koefisien pengarah atau slope yang nanti nilainya pasti negatif ketika di fungsi permintaan. Kemudian P itu harga. Agar lebih mudah, kita memberikan contoh hitungan semacam ini. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 100 minus 2P. Berapakah banyaknya barang yang diminta saat harganya Rp10 per unit? Tinggal kita masukkan ya. Jadi ketika harga atau P itu 10, maka QD-nya berapa? QD-nya 100 dikurangi 2 kali P, 2 kali 10. Maka ketemunya 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Jadi saat harganya Rp10 per unit, maka permintaannya sebanyak 80 unit. Nah,
Oke. Sekarang silahkan untuk Mbak sekalian, apakah ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Pak Eko tadi? Bagaimana Mbak Marsanda? Coba diaktifkan mic-nya. Atau Mbak Meta, ayo Mbak. Halo Mbak Risma. Bisa dengar suara Pak Eko? Bisa, Pak. Oh ya, ayo. Siapa Mbak Devita yang barusan ya? Dari penjelasan Pak Eko tentang hukum permintaan bisa difahami dengan mudah atau enggak Mbak Devita? Insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Perlu ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Wadah, oke. Nah, oke kalau begitu Mbak Devita coba menyimpulkan tentang hukum permintaan. Permintaan itu berlakunya seperti apa, berhubungan dengan harga barang dari sebuah barang, Mbak. Coba Mbak Devita. Ya. Halo. Coba dibantu kalau gitu. Alia. Jika harga naik, permintaan turun. Jika harga rendah, permintaan berkurang. Benar. Masa jika harganya rendah, permintaannya berkurang? Tinggi, Pak. Oh ya, coba diulang sekali lagi. Jika harga naik, permintaan berkurang. Jika harga turun, permintaan tinggi. Oke, ya begitu ya. Jadi Ya, Pak. ya hukum permintaan semacam itu. Ketika harganya naik, permintaan turun. Ketika harganya turun, permintaannya terbalik jadi naik. Nah, oke. Baik, kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah ya, ketika sebentar. Paling belakang nih. Nih. Nah, perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan, yakni ketika harganya naik, permintaannya turun. Ketika turun harganya, maka permintaannya cenderung naik. Ya, untuk mengetahui kepekaan perubahan permintaan, bisa kita menggunakan rumusan elastisitas yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke. Ya, terima kasih Mas Mbak.